Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulida dengan NIM 06 12 13 8182 346, dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Harin MPD dan Bapak Elfahmi Dwi Kurniawan SPD MPDT. Di sini saya akan menampilkan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Kesulitan Belajar Mahasiswa dalam perkuliahan matematika teknik di program studi pendidikan teknik mesin Universitas Sriwijaya. Pada bab 1 terdapat pendahuluan yaitu latar belakang, upaya pemerintahan dalam melakukan peningkatan pendidikan dengan cara mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang kedua, pendidikan vokasional. Pendidikan ini merupakan pendidikan yang ditujukan untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan agar dapat mempersiapkan lulusannya untuk bekerja. Lalu yang ketiga, pendidikan profesional. Pendidikan ini merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat meningkatkan potensi kompetensi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing yang nantinya mampu bersaing dengan rekan mereka yang berasal dari negara-negara lain. Lalu yang terakhir, kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini ialah ketidakmampuan mahasiswa untuk menerima pembelajaran yang ada di kelas dan dapat mengganggu dalam suatu proses pemahaman yang dapat muncul dalam bentuk kesulitan berpikir dan kesulitan menghitung. Lalu ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah dari kesulitan belajar matematika teknik ini yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman konsep-konsep matematika yang didapat dari sekolah menengah sehingga mahasiswa semester 1 kesulitan untuk melanjutkan pembelajaran ke materi yang lebih kompleks. Yang kedua, mahasiswa kurang mampu dalam melaksanakan pembelajaran mandiri sehingga proses pembelajaran hanya dapat terjadi pada saat jadwal perkuliahan berlangsung. Yang ketiga, mahasiswa kurang mampu dalam mengatur waktu untuk belajar. Yang keempat, kurangnya konsentrasi mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung sehingga lambat dalam memahami materi yang diberikan oleh pendidik. Dan yang terakhir, tidak adanya variasi materi pembelajaran yang menarik yang diberikan oleh pendidik dan materi hanya bersumber dari satu buku saja sehingga mahasiswa kurang tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja masalah-masalah kesulitan belajar yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran perkuliahan matematika teknik? Yang kedua, apa saja faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar mahasiswa program studi pendidikan teknik mesin Universitas Sriwijaya dalam mempelajari mata kuliah matematika teknik? Dan yang terakhir, dampak dari kesulitan belajar matematika teknik terhadap mahasiswa pendidikan teknik mesin Universitas Sriwijaya. Lalu berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang pertama, mengetahui masalah-masalah penyebab kesulitan belajar mahasiswa pada mata kuliah matematika teknik. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang terjadi penyebab mahasiswa kesulitan belajar dalam pembelajaran mata kuliah matematika teknik di program studi pendidikan teknik mesin Universitas Sriwijaya. Dan yang terakhir, mengetahui dampak dari kesulitan belajar matematika teknik terhadap mahasiswa pendidikan teknik mesin Universitas Sriwijaya. Pada bab 2, adapun landasan teori. Di sini saya membahas yang pertama, kesulitan belajar. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Yang ketiga, dampak dalam kesulitan belajar. Yang keempat, pembelajar matematika. Dan yang terakhir, matematika teknik. Lalu di sini ada kerangka konseptual. Mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar matematika teknik itu ada faktor-faktor penyebab kesulitan belajarnya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor-faktor tersebut, adanya dampak kesulitan belajar bagi mahasiswa, yaitu berdampak pada hasil belajar mahasiswa. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, waktu dan pelaksanaannya, tempat penelitian, program studi pendidikan teknik mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, waktu penelitiannya pada saat semester ganjil di bulan September sampai dengan November 2021. Lalu populasi dan sampel.
Populasi dan sampel ini saya mengambil dari mahasiswa PTM angkatan 2018 dan 2019. Populasinya yang berjumlah 125, lalu sampelnya berjumlah 55 dengan menggunakan teknik sampling dengan rumus N kecil sama dengan N besar per N besar dikali D kuadrat plus 1 dan dihasilkan sampel dengan jumlah 55 mahasiswa. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan yang pertama menggunakan angket, lalu menggunakan wawancara, dan yang terakhir menggunakan dokumentasi. Lalu teknik analisis data. Di sini saya menggunakan metode statistik deskriptif dengan rumus P sama dengan F per N dikali 100%. Di mana P sama dengan presentasi jawaban, F sama dengan frekuensi jawaban, dan N sama dengan banyaknya responden. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.